Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Alvareta dari KM03 dengan NIM 15022231131. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang komunikasi kelompok. Berikut penjelasannya. Pertama-tama, pengertian dari kelompok adalah 3 atau lebih orang yang berinteraksi sekian lama, bergantung satu sama lain, dan mengikuti aturan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Sebuah kelompok juga harus berinteraksi, saling tergantung, memiliki tujuan bersama, dan memiliki aturan bersama. Sedangkan tim adalah sebuah jenis kelompok khusus dicirikan dengan anggota yang memiliki sumber daya berbeda dan saling melengkapi dan memiliki rasa identitas bersama yang kuat. Lalu, apa yang membedakan kelompok dengan tim? Nah, yaitu tim terdiri dari orang-orang yang membawa sumber daya yang berbeda dan khusus untuk proyek bersama. Tim juga mengembangkan rasa ketergantungan dan rasa identitas yang lebih kuat dibandingkan standar kelompok kebanyakan. Jadi, apa sih manfaat dari komunikasi kelompok? Jadi, manfaatnya itu kita bisa saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan mental, dan juga meningkatkan kesadaran kelompok. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok yang terbagi menjadi 2, yaitu faktor situasional dan yang kedua faktor personal. Faktor situasional terbagi menjadi 2, yaitu ukuran, yang mengartikan semakin besar suatu kelompok, semakin renggang hubungannya. Lalu, kebanyakan peneliti mengartikan sebuah kelompok kecil memiliki paling tidak 3 dan tidak lebih dari 12 atau 15 anggota. Lalu, di sini juga ada kepemimpinan kelompok yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menjaga kesatuan kelompok dan juga mendorong produktivitas kelompok. Di sini juga terdapat jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama ada otoriter, kedua demokratis, dan ketiga laissez-faire, yaitu membiarkan. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu kepemimpinan otoriter itu kayak apa sih. Nah, kepemimpinan ini yang biasanya memberikan tujuan yang jelas, apa yang harus dicapai, apa yang harus dilakukan, dan mengarahkan cara menyelesaikannya. Seorang pemimpin yang otoriter juga memiliki kendali penuh untuk menentukan aturan dan prosedur dengan sedikit atau bahkan tanpa melibatkan partisipasi anggotanya. Lalu di sini ada kepemimpinan demokratis yang juga dikenal sebagai kepemimpinan yang partisipatif yang dinilai paling efektif. Pemimpin demokratis tidak hanya mengarahkan, namun juga memberikan bimbingan dan ikut berpartisipasi, serta memperbolehkan anggotanya untuk memberikan gagasan atau saran terbaik mereka. Nah, di sini yang terakhir ada gaya kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang lebih sering menyerahkan segala tanggung jawab tim kepada anggotanya tanpa arahan. Ini disebut kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan ini hampir tidak pernah atau bahkan sama sekali tidak memberikan bimbingan dan arahan kepada anggotanya. Selanjutnya ada faktor personal. Yang pertama ada kebutuhan personal anggota kelompok. Artinya, orang bergabung dalam kelompok untuk mengejar kebutuhan individu dalam konteks sosial. Kelompok membantu individu dalam memenuhi sejumlah sasaran, termasuk 1. Bersosialisasi dan pertemanan, 2. Dukungan untuk pengembangan atau perubahan, 3. Pertumbuhan rohani, dan yang terakhir keuntungan ekonomi. Lalu selanjutnya ada peran anggota kelompok yang terbagi menjadi 3, yaitu peranan tugas untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan. Lalu ada peranan pemeliharaan, yaitu menjaga keutuhan tim, dan yang terakhir peranan mengganggu, yaitu menghalangi kelompok menyelesaikan tugas, mengurangi minat anggota kelompok untuk bersatu. Lalu bagaimana sih cara berpartisipasi dalam sebuah kelompok? Yang pertama, berorientasilah pada kelompok. Kedua, pusatkan konflik pada masalahnya. Ketiga, bersikaplah tanpa prasangka secara kritis. Dan yang terakhir, pastikan pemahaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang group think. Group think adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Group think terjadi ketika sebuah kelompok mempunyai kemiripan antara anggotanya yang tinggi, memiliki hubungan baik satu sama lain, gagal untuk menyadari sepenuhnya akan adanya pendapat yang berlawanan, menekan konflik hanya agar mereka dapat bergaul dengan baik, dan yang terakhir tidak secara penuh mempertimbangkan semua solusi yang ada. Adapun gejala dari group think yaitu penilaian berlebihan terhadap suatu kelompok, ketertutupan pikiran, dan juga ketekanan untuk mencapai keseragaman.
Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.